merica dua, Dit. Satu yang mentah, itu biasa untuk panggangan. Satu lagi yang matang. Ada satu smoke, bagus banget. Ada steam, ada asap, ada juicy dari bumbu. Itu the best. Itu dari scratch. Saya mau mereka masuk ke kitchen, mereka prepare. Ini potong bagi dua. Kan setelah kamu mixing Ada. ya masih di Bali Cooks dengan Chef Ron. Sekarang saya akan masak dengan Anindya ya, Anindya. Kita akan bikin 3 course dengan salah satu teman yang akan datang nanti. Ada satu pasang yang sangat bertalenta di dunia percintaan dalam masak-memasak. Oke, akan ada 3 course. Yang pertama crispy Italian pasta, terus kemudian pakai isinya juga vegetarian. Kemudian yang kedua itu ada main course. Main course-nya itu akan ikan pari, tapi saya punya bunga pepaya ya. Saya pakai bunga pepaya, kemudian pakai kuahnya agak sedikit di daerah Sulawesi Utara ya. Kemudian yang terakhir ada pisang panggang atau pisang gapit tapi pakai saus krim brulee. Ini akan menarik kombinasi antara western dan ini. Oke, saya akan masak dengan Anin, ngikutin saya ya. Oke. Lemang rice-nya gimana Anin? Bagus kemarin? Persis kayak itu. Persis, ya. Kayak nasi lemak, cuma nggak ada bambu. Iya, enak. Gimana Chef? Yudi, apa kabar? Lemang rice. Ini bagi dua dulu ya. Nul, kamu bikin bumbu rica Nul ya? Bumbu rica. Oke. Ini stuffing dari ravioli. Jadi ada ravioli pakai isinya itu terong kalio terong dicampur dengan yang asap, kemudian dicampur dengan yang segar, ditumis bareng pakai bumbu rendang. Itu enak. Saya lagi bikin rica-rica panggang, rica-rica mentah. Jadi ikan parinya saya akan rendam sama rica-rica mentah. Lalu kita asap dengan rica mentah. Dari bumbu. Dari cumi, kurang jahe, sama bawang merah. Chef, mau tanya Chef, lagi Iya. bikin apa tuh? Lagi bikin ravioli, doughnya. Jadi nanti kita filling sama eggplant, kalio, nanti dibikin crispy ravioli. Jahenya kurang, jadi rica-rica panggang tuh jahenya harus kuat. Karena ini jahenya juga model jahe gajah, jadi harus banyak. Saya kalau nggak salah tadi lebih banyak dari biasanya ya, karena tekstur jahenya agak harus perhatiin pada saat bikin. Jadi kamu cobain, dia harus kuat. Karena kan jahenya ini besar-besar. Ya, Terus nggak terlalu strong. ya, jadi harus double dari yang. Aku tambahin jahenya nih. Yang mana, Chef? Untuk marinasi ini, Hah? dia harus kuat di jahenya ya. Jahe, oke. Karena Yang rica itu. karena dia pada saat kamu panggang jahe sama minyak, itu aroma bakaran tuh ngangkat. Bang, kalau bumbu rica-rica tuh apa yang mainnya? Maksudnya yang membuat dia jadi bumbu rica-rica? Kalau saya biasanya bedain bumbu rica dua, Dit. Satu yang mentah, itu biasa untuk panggangan. Satu lagi yang matang. Yang matang berarti ditumis bareng dengan dagingnya. Tapi kalau yang mentah itu biasanya untuk ngoles atau ngebasting atau ngeglaze. Jadi saya selalu bedain dua bumbu rica. Stylenya beda-beda terserah teman. Ada yang di slice, ada yang di blender, ada yang diulek. Macam-macam. Saya nggak ngeblender gulanya. Kenapa? Pada saat kamu nge-grill dengan gula yang masih butiran, itu yang bikin rica-rica ini ngikat gitu. Jadi dia karamelisnya pakai api. Kalau kamu blender, kan hancur. Manisnya manis yang mentah. Karena blender, karena Karena kamu blendernya kan hancur. Itu beda. Karena pada saat kamu cobain, ini harus seperti ini. Pada saat kamu grill, coba rasanya. Coba deh. Enggak, gulanya nggak nyampur, tapi memang dibuat seperti itu. mesti ntar pas bakar ya. Ini kan baru kita tambahin dari pertama. Udah.
kayak daging ya. Iya. Yuk. Ini saya lagi motong ikan pari. Jadi menu kita hari ini itu ikan pari asap, masih fresh ya, dari fresh. Bukan yang biasa kita beli udah asap gitu ya. Ini kita bikin sendiri dari fresh, nanti kita asap sendiri. Gitu. Pokoknya makanan Sulawesi itu kebanyakan mainnya di dua macam rempah. Satu daun, satu lagi rempah umbi-umbian. Dan ada dua macam tekstur. Saya selalu baginya seperti itu. Ada rempah daun, aromatiknya dari daun. Kemudian ada rempah umbi-umbian, itu dari berbagai macam jahe, lengkuas, kunyit. Sangat-sangat strong di jahe. Woku ya. Itu ada dua macam daun dan umbi-umbian, semuanya dalam satu panci, enak. Oke, ini ikan parinya ya. Jadi ikan parinya akan direndam pakai rica-rica, kemudian kita asap. Saya kasih sedikit vinegar ya. Vinegar supaya dia acidnya bagus. Kemudian ini ada vinegarnya. Vinegar sama fresh. Tips dari Chef Ron untuk bikin dia punya ikan atau apapun yang kalian marinate supaya dapat rasa sour balance. Jadi kadang kita pakai cuka atau apple cider atau cuka biasa makan, tapi untuk membalancing dari rasa asam cuka kalian harus pakai jeruk nipis. Dan kadang saya harus pakai jeruk nipis, kemudian sama sedikit daun jeruk. Ya. Jadi nggak full asamnya, nggak kuat dari. Jadi ada naturalnya dari jeruk nipis. Setelah kita masukin cuka buatan seperti dari cuka meja makan atau cuka makan, terus ditambahin sama lime. Dan harus dicium, dia punya kadar asamnya ya. Jadi nggak boleh full asam dari asam cuka makan ya. Kalau bisa 50-50, hidung kita dilatih aroma asam makan sama aroma jeruk nipis. Dia akan beda. Nanti setelah dimarinasi 45 menit 1 jam baru kita smoke ya. Di smoke baru pakai bumbu rica bakar. Ini penting banget produk ini supaya kalian bisa dapetin rasa aroma meresap. Jadi nggak bisa langsung bumbu, kalau saya nggak bisa langsung bumbu masuk ke dalam ikan, tapi lebih baik buat dia punya rasa garam dan sour terlebih dahulu, baru masukin bumbu yang kalian mau. Itu akan lebih enak. Kalian bisa coba ya. Oke, saus asam pedas dari Padang, saya coba tambahin nanas. Pahitnya hilang ya? Hilang pahitnya kan? Tutup nanas. Nah, oke, wokunya udah jadi. Ini rica-ricanya ini buat besok lagi untuk second course serasa Bali. Buat bakso lobsternya udah jadi. Kemudian ini asam padehnya kita tinggal reducein sedikit, ini masih mentah. Tapi processing second untuk dapat flavornya juga tinggal panasin, udah jadi buat ntar malam. Jadi pepaya udah jadi, tinggal boiling, serving, tinggal kangkung. Banyak cara, banyak bahan, banyak elemen yang mungkin kita nggak tahu. Sebenarnya itu bisa ngebantu untuk bisa naikin rasa, naikin warna. Dan semakin banyak bahan yang kita tahu dalam lidah kita atau pikiran kita, semakin bagus masakan kalian. Harus banyak coba bumbu, banyak coba bahan, banyak coba rempah. Buat kalian bisa bikin makanan enak. Saya butuh rasa pahit. Ya, rica-rica bakar. Rata. Jangan banyak, tipis, supaya dia nggak terlalu banyak bumbu, tapi liquidnya yang masuk. Dan ini bisa sekitar 45 menit lagi, lama juga bagus, enak. Ini buat kalian lebih meresap, keluar airnya pada saat di smoke, bagus banget. Ada steam, ada asap, ada juicy dari bumbunya. Tetep this. Kalau gurih banget, tapi kamu masih ada rasa jahenya, kunyitnya. Oke, jadi ini liquidnya kan air matang, kemudian di braise asamnya tadi sama adinul, kemudian saya pakai sugar ya. Ini bagus. Air
asamnya ini kita pakai. Ini kita bikin raviolinya dari dough. Nanti kita filling sama ini tadi terongnya yang udah dibumbu kalio, masukin sekali lagi. Kita dusting pakai tepung. Kita cari dulu sampai ketebalan yang kita mau. Ini kita pakai dua tipe terong, jadi kita pakai yang fresh sama yang udah kita grill dulu terongnya. Jadi dia nanti ada rasa smoky-nya. Misalnya lagi Bang. Oke, kadang kan di restoran mereka mau tampilin lebih fine ya, dia punya saus ya. Jadi kita harus cari cara gimana masak untuk bisa teksturnya itu supaya tetap bisa fine atau lembut, tapi nggak merubah rasa pedas, nggak merubah rasa asamnya gitu kan. Cuman kita hilangin partikelnya aja. Nah itu butuh teknik-teknik yang saya pikir teman-teman harus tahu substitute apa untuk bisa dapetin tekstur rempah itu jadi kental. Nggak mesti harus dari tepung atau tapioka, harus belajar. Tapi misal kalau disaring ini apakah rasanya berubah nggak, San? Nggak, dia kan lebih lembut aja, cuman nggak ada gigitan partikel aja. Karena kita kan ngeluarin ampas-ampasnya atau paste-paste-nya ini. Kita puter. Alhamdulillah, saya. Apa kabar? Ada ramen sama. Lagi proses apa kan? Ini tumis bunga pepaya. Tumis bunga pepaya simple, bawang putih, bawang merah, pakai rempah kemangi, lengkuas. Udah enak banget. Nggak usah macam-macam, nggak usah banyak bumbu, tapi pilih bumbu yang tepat. Stuffing kelapa tart. Ya. Udah kan dicampur sama kelapa muda, dan sama kismis dan sambal. Ya. Udah masukin aja di frozen. Ya beberapa jam supaya dia nggak ngecat jadi batu kan kamu aduk. Nanti besok dia kan langsung bagus tuh, nggak terlalu keras pada saat kamu serving. Jadi kelapa tartnya frozen aja. Jadi Tinggal- tapi diaduk terus. Gitu. Ya diaduk terus. Berarti kan tinggal di serving sama bisa asapnya utuh aja diasap. Oke, tadi kita udah prepare. Jadi saya dengan Jimmy dan Michelle ya, dia akan masak bareng. Kemudian dia akan plating. Jadi ini cerita tentang mereka punya makanan ya. Jadi saya coba mendeliverikan apa yang mereka pikirkan dan mereka sungguh-sungguh talented person atau orang yang bertalenta luar biasa. Ya juga mereka juga pecinta makanan dan suka moto makanan, suka masak di rumah dan saya akan masak bareng dengan dia dan Chef Yudi ya. Kita akan lihat berbagai makanannya ya. Nanti juga teman-teman bisa lihat Michelle dan Jimmy akan menjelaskan story behind the food they and me created. Cerita di balik makanan yang mereka ciptakan dan saya ciptakan bersama-sama. Oke. Kita udah prepare dan ini serving time ya. Kita akan jadiin beberapa preparationnya ya. Jimmy dia di mains berarti kalau di crispy ravioli itu punya tanggung jawab si Jimmy ya sama ini betul. Jadi ada dua preparation. Kita divide dua, main sama saucier dan garnish. Jadi mainsnya itu, jadi saya bagi dua setiap item. Ada yang tanggung jawab di main, ada yang tanggung jawab di saucier dan garnish. Mainsnya untuk crispy ravioli itu si Jimmy. Kalau yang sauciernya itu si Michelle. Nanti dibagi aja dua, siapa yang sama Michelle, siapa yang sama Jimmy. Itu dari scratch. Saya mau mereka masuk ke kitchen, mereka prepare raviolinya taruh di tray, kemudian bawa ke sana, mereka sampai presentasi sendiri. Sama kita yang pegang. Ambil ini dia. Handle finishing from the food on the tray. 5, paling satu meja ya. Tiktokan aja bagian edible siapa, bagian mushroom siapa. Ini potong bagi dua. Gini aja. Kemudian raviolinya mana? Steaknya kan ada dua. Kan dua. Kamu taruh. Kita coba dua susun, tapi agak ke tengah gini ya. Satu sisi aja. Di mana sih matris yang kosong? Di mana?
campur sugar dulu, torch, baru nanti ditaruh garnish. Deal ya? Oke. Kalau chef, kalau misalkan ininya nggak selebar ini, nggak apa-apa, jangan. Nggak apa-apa, asal kamu jangan lewat keluar aja. Mainkan gini, pada saat kamu taruh di mana sisi yang kalau di sini kebanyakan kamu banyakin sini. Jadi simetris. Chef kalian dan juga ngejelasin apa itu namanya ceritanya. Behind the story setiap menu. Mudah-mudahan kita bisa bilang ini agak beda ya dari sebelumnya. Jadi the story behind kenapa kalau kita ngadain dinner with Urimiji dan Chevron ini, aku akan kenalin dulu. Jadi hari ini kita collab bersama Deadline 4 Points bersama dengan Urimiji yaitu Jimmy dan Michelle bersama dengan Chevron dari Bali. Jadi Chevron ini sendiri sudah 2 kali, mungkin sudah ke 4 Points, mungkin dari beberapa teman-teman di sini sudah ada yang pernah juga nyobain masakannya Chevron. Chevron besok itu akan menghadirkan set menu, tapi khusus hari ini Chevron akan acting sebagai sous chefnya bagi Jimmy dan Michelle yang akan menyiapkan menu-menu untuk kalian. Selamat malam. Hari ini Chevron sedang kolaborasi dengan Urimiji. Itu salah satu KOL yang cukup terkenal di Surabaya untuk mengadakan invite teman-temannya untuk dinner di live restoran. Sekalian untuk memperkenalkan tema kita jelajah resep kuno. See you. Dua orang yang bukan basic kuliner, tapi punya humility untuk bisa dengerin seorang profesional. Jadi tepuk tangan buat mereka dong. Saya selalu fokus kepada apa yang kita serving. Ravioli, kalio, asam pade. Smoked mushroom is the size of elephant. With bumbu rica. Jadi nanti ini ada lemang rice-nya juga. Kenapa ikan pari? Jadi ceritanya itu aku kan ini anak rantau nih. Jadi pertama kali ke Surabaya itu aku pernah nih suatu malam pesen makan di emperan gitu. Aku bilang ke bapaknya, "Pak, mau pesen dong." Pesen apa kowe katanya, pakai bahasa Jawa. Habis itu ya aku bilang, "Ya aku pesen ayam goreng, tahu tempe, digoreng udah sama nasi." "Apa?" katanya. Habis itu dia bilang, "Jadi ikan, ayam, tahu tempe." "Enggak, Pak. Ayam, tahu tempe." Jadi kayak aku debat sama bapaknya tuh ceritanya tuh aku nggak ngerti. Maksudnya ikan tuh lauk. Sampai aku dikasih tahu sama abang-abang ojol di belakang ditepuk itu maksudnya lauk. Kalau Sumatera, Medan biasanya itu dengan manis, dessert. Yang biasa kadang-kadang dicampur durian. Ya, sticky rice. Nah, sebenarnya sticky rice yang dimasak di dalam bambu. Kalau di daerah tengah Indonesia atau Sulawesi Tengah itu sebagai side dishes atau lebih asin. Begitu. Jadi intinya lemang itu nasi ketan yang dimasak di dalam bambu. Tadi saya tertarik mbaknya nggak amis kan? Sebenarnya satu rahasia pada saat bikin rasa nggak amis itu ada rasa pahit dalam piringnya. Iya, saya pernah bilang kalau nggak salah di tempat ini juga kita punya 4 rasa lidah dan kadang-kadang kita makan kita nggak nikmatin semua 4 itu kena. Kenapa pisang gapit? Kalian pernah dengar pisang gapit nggak sih? Enggak. Nah, jadi ini pisang gapit ini juga ada sedikit bisa dibilang dessert favorit aku dulu zaman kecil di Kalimantan. Oke, dinner tadi berapa? 3 ya, Jim? 3. Oke, jadi Jim, gimana menurut lo kerja di dapur itu kayak gimana? Wah, penuh pressure. Salah sedikit disuruh lap tadi. Tapi nggak apa-apa, kita banyak belajar dari Chef Ron. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu buat interesting dari 3 dishes tadi? Jadi lebih aku lebih suka ke prosesnya ya. Jadi kayak ternyata serumit itu loh di dapur itu kayak gitu, beda gitu. Sampai Bener-bener. step by stepnya itu sebelumnya harus Dan dipikirin. Chevron benar-benar kemudian- tertata rapi ya. Oke, Baru thank pertama you kali Michelle nih. ya. Buat Michelle, buat Jimmy, sukses buat. Oh ya, dia punya Instagram Urimiji. Jangan lupa follow Follow Instagramnya, Instagram, kemudian TikTok, YouTube, Shopee Video. Oke, thank you very much for this amazing collaboration. Sampai ketemu lagi di next video kalau ke Bali mampir. Oke, see you next video. Thank you ya. Semangat. Kontennya bagus-bagus. Semangat.